Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan dalam promosi kesehatan dan program promosi kesehatan berbagai tingkatan. Adapun pengertian atau definisi promosi kesehatan dan perencanaan promosi kesehatan ialah promosi kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya, untuk dapat mencapai keadaan sehat seseorang atau sekelompok orang agar bisa mengidentifikasi dan menyadari aspirasi serta mampu memenuhi kebutuhan dan merubah atau mengendalikan lingkungan sekitar. Selanjutnya, perencanaan promosi kesehatan adalah proses diagnosis penyebab masalah, menetapkan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Dalam membuat perencanaan promosi kesehatan, perencanaan harus terdiri dari masyarakat, profesional kesehatan, dan promotor kesehatan, di mana sekelompok orang tersebut wajib bekerja sama dalam proses perencanaan promosi kesehatan agar dapat menghasilkan program yang sesuai dengan apa yang diinginkan, efektif, serta berkesinambungan. Adapun komponen promosi kesehatan yaitu analisis situasi kesehatan, terus ada sasaran, terus ada pelaksanaannya, ada tujuan, media, dan serta evaluasi. Bagian B, mengembangkan komponen promosi kesehatan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan komponen promosi kesehatan, yang pertama, menentukan tujuan promosi kesehatan yang mencakup peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat, dan juga meningkatkan status kesehatan masyarakat. Yang kedua, menentukan sasaran promosi kesehatan yang mencakup individu, keluarga, maupun masyarakat. Yang ketiga, menentukan isi promosi kesehatan, di mana promosi harus dibuat sesederhana mungkin agar masyarakat mudah untuk memahami maksud dan tujuan yang dijelaskan oleh petugas kesehatan. Yang keempat, menentukan media, di mana cakupannya yaitu menggunakan metode teori pendidikan dengan menggunakan media agar mudah dipahami. Yang kelima, menyusun rencana evaluasi, di mana harus mampu menjabarkan tentang kapan evaluasi akan dilaksanakan, di mana dan siapa yang akan melaksanakan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu menyusun jadwal pelaksanaan yang mencakup waktu, tempat, dan pelaksanaan promosi kesehatan. Berikut kami jabarkan mengenai contoh perencanaan program promosi kesehatan. Adapun dalam menetapkan masalah kasus seperti contohnya kematian ibu melahirkan karena pendarahan ketika melahirkan, di mana ditentukan sebab perilakunya, misalnya kurang pemeriksaan ANC yang lengkap dan terjadwal. Selanjutnya itu menentukan tujuan masalah. Misalnya di contoh ya, di Kecamatan Kolaka selama tahun 2020 hanya terdapat 15% ibu hamil yang melakukan ANC, di mana kisarannya itu minimal 4 kali. Terus pada tujuannya, misal setelah melakukan penyuluhan di awal tahun 2021, dapat diketahui hampir 100% ibu hamil sudah memahami pentingnya ANC dan telah memeriksakan kehamilannya di puskesmas atau bidan terdekat. Adapun syarat tujuan yang harus dilakukan dalam perencanaan program promosi kesehatan yaitu realistis, selanjutnya dapat diukur atau diamati, dan yang terakhir itu dapat dicapai. Adapun menyusun langkah-langkah yang harus disiapkan dalam menyusun strategi promosi kesehatan, yang pertama dilakukan yaitu perencanaan program bersama, terus persiapan tenaga medis dan media, selanjutnya implementasi, dan yang terakhir itu evaluasi atau proses penilaian. Selanjutnya itu menguraikan kegiatan atau membuat perencanaan kerja, di mana di sini yang dalam tabel ada kegiatan dan asesmen serta advokasi. Pertama itu kegiatan yang diurai mengenai tujuan kegiatan,
Adapun advokasinya, yang pertama, mendapatkan informasi tentang perilaku dan potensi masyarakat mengenai ANC. Yang kedua, mengomunikasikan hasil asesmen pada pihak yang berkepentingan. Uraian kegiatan selanjutnya itu mendeskripsikan kegiatan, di mana kegiatan dilakukan dengan mengadakan survei sederhana, dan advokasi dengan seminar yang dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, penguraian pelaksanaan waktu dan lamanya kegiatan, di mana kisaran waktu yang dilakukan itu sekitar 2 minggu atau 10 hari untuk asesmen dan 4 hari untuk persiapan dan pelaksanaan advokasi. Adapun kebutuhan sumber daya personal, fasilitas, bahan dan lain-lain, di mana asesmennya itu ATK dan instrumen atau alat tulis komputer serta perangkatnya. Terus advokasinya itu laporan hasil asesmen. Yang terakhir itu perencanaan biaya, di mana ini pada rinciannya untuk pelaksanaan asesmen dan seminar.